Tapi selama bertahun-tahun perasaan satu Jakarta belum terwujud. Kita mewujudkan dengan apa? Membangun sistem transportasi. Bullshit. Dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet makin gila. Bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu janjinya apa ya? Aduh. Kita tahu seorang politisi itu ambisinya pasti lebih tinggi daripada moralitasnya tuh. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Pertanyaan saya, Surya Paloh bertempur, mana bisa menang? Kan 20,2 ya? Iya. Mana menang? Amba Putek juga nggak bisa menang Surya Paloh kan? Satu adalah kerja, karya. Di atasnya ada namanya kata-kata. Dungu. Wah, Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Banyak, Pak. Mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Bagaimana caranya bisa tidak dapat tanpa DP? Mereka menabung selama 6 bulan. Bullshit. Banjir, bukan banjir, itu emang parkir air. Airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Bullshit. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu, mulus. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Kita tahu seorang politisi itu ambisinya pasti lebih tinggi daripada moralitasnya tuh. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Bullshit. Kita udah jadi manusia kan harus sadar gitu bahwa sebetulnya dia pejabat publik, kalau banyak orang ngincer kursi kita, yang ngomongnya ya hati-hatilah sekarang. Sebagaimana juga saya kemarin bertugas di Jakarta. Setelah 5 tahun selesai akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Bagaimana membuktikannya? Buka datanya, sehingga kalau kemudian kita masuk pada ruang perdebatan maupun diskusi jadi ilmiah dan intelek. Jangan kemudian ada datanya mana? Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Bullshit. Tahayul itu, semua itu nongseng. Kalau kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Dulu janjinya apa ya? Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Niat hati pamer kinerja di Jakarta, Anies Baswedan justru mendapatkan hujatan. Tapi yang terakhir mesti tahu dong. Apa tuh? Penak tuh zamanku jadi gubernur.
Ini banyak yang nggak ngerti sehingga kita ini sering banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur. Negara kita ini sekarang sudah masuk pada negara-negara besar yang namanya G20. Indonesia sekarang purchasing power parity, itu kita sudah berada di ranking ke-7 dunia. Kampanye pertama seorang Anies Baswedan yang mengungkit kinerjanya di Jakarta rupanya justru memperlihatkan bagaimana caranya mengurus Jakarta. Bukan rahasia publik lagi bahwa seorang Anies Baswedan adalah gubernur yang mendapatkan cap tidak memiliki kerja nyata. Program-program yang dirancangnya selalu meleset dari target awal, sedangkan program peninggalan gubernur sebelumnya yang baik justru ditinggalkan seorang Anies Baswedan. Dan Jakarta pun nampak tak berprogres di kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam pidato kebangsaannya belum lama ini, Anies Baswedan berusaha menonjolkan bagaimana kinerjanya di Jakarta. Namun ia lupa tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukannya di ibu kota negara tersebut. Seperti yang diketahui, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Profesor Cipta Lesmana, pesimis Anies Baswedan menang di Pilpres 2024. Pihaknya pun mempertanyakan prestasinya selama menjabat sebagai gubernur. Pertanyaannya, apa sih prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta? Coba lihat. Banjir semalam pada maki-maki semuanya. Lihat itu polusi salah satu kota paling kotor di dunia, polusi di Jakarta. Kata Cipta Lesmana dikutip dari kanal YouTube Inilah Sabtu 8 Oktober 2022. Saya bingung Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit, bahkan macet dan makin gila transportasi di Jakarta ini. Macet tiap hari, naik motor, naik mobil, macet terus kesenggol. Itu tugas utama antara lain dari gubernur. Sambungnya. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, nggak apa-apa. Kan katanya, ini bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Nggak, itu hak dia. Tapi kan, sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Menurut Cipta Lesmana, berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur masih dirasa kurang, bahkan dirinya merasa pesimis dengan langkah politik ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024, sebutnya. Tidak hanya itu, Profesor Cipta Lesmana juga merasa heran dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebutnya terkesan terburu-buru dalam mendeklarasikan Anies Baswedan. Apalagi dengan ketidakhadiran perwakilan partai lain yang diduga bakal berkoalisi, yakni PKS dan Demokrat. Yang saya heran Pak Surya Paloh ini banyak yang muji-muji Surya Paloh. Saya heran. Dia enteng ditanya oleh wartawan, katanya tanggal 10 November akan diumumkan. Kenapa hari ini? Surya Paloh jawabnya enteng sekali. Hari ini hari baik. Enteng gitu jawabnya. Tapi saya bertanya-tanya sama teman-teman saya, Surya Paloh ini kan join juga dengan PKS dan Demokrat, kok nggak hadir? Ini kan kepentingan bersama dong, kok nggak hadir? Jelasnya lagi. Seperti yang diketahui, pidato blunder Anies yang percaya diri tingkat tinggi meskipun belum lolos syarat presidensial threshold. Anies Baswedan meskipun sudah dideklarasikan, hal itu tidak menjamin dirinya bisa bersaing di kancah nasional, mengingat hingga saat ini Nasdem masih sendirian. Dan lucunya Anies Baswedan sudah melakukan pidato layaknya melakukan kampanye. Namun isu pidato kebangsaan Anies Baswedan dalam acara deklarasi relawan Indonesia Anies Baswedan yang dilakukan di Jakarta 2 November lalu cukup menjadi perhatian. Isu yang menjadi latar belakang pidato hanya menyoroti situasi negatif yang sedang dihadapi masyarakat bawah. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, minimnya tenaga kerja, dan ketidakadilan politik. Isu ini dianggap basi di tengah upaya pemerintah mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Eksplorasi isu justru merendahkan diri atas kekuatan dan potensi negara besar yang dimiliki Indonesia.
Masyarakat hanya diajak bernostalgia isu kemiskinan dan ketidakadilan dunia jika saat ini sedang terjadinya perubahan ekonomi secara mendadak dan merugikan serta akan semakin memiskinkan masyarakat. Harusnya isu sosial dan ekonomi tersebut dikembangkan dalam ranah isu kreatif dan progresif. Masyarakat diajak berdialek dengan kondisi kekinian. Masyarakat harus diajak beradaptasi dengan derasnya perubahan dan letupan tidak terprediksi atau disrupsi. Anies akhirnya terjebak dalam ranah politik praktis dengan mendorong relawan dan undangan untuk memenangkan dan mendukung Partai Nasdem. Anies berdalih jika dari inisiasi dan keberanian Nasdem, Anies bisa dicalonkan capres. Komunikasi politik tersebut menjadi blunder politik karena Nasdem sendiri belum memenuhi presidensial threshold. Nasdem harus merger dengan partai lain. Dengan demikian, pidato kebangsaan Anies sudah cedera dengan membentengi sendiri dari koalisi partai lain. Sanksi politik terberat yakni Anies yang hanya mendapatkan dukungan kartu Nasdem ini akan sulit bagi pemilih partai lain untuk pindah ke Partai Nasdem. Nasdem salah satu partai yang tingkat perpindahan atau volatilitas pemilih yang sangat tinggi. Sanksi kedua yakni partai lain akan memikirkan ulang untuk mendukung Anies. Anies mendeklarasikan dukungannya ke Nasdem dan bukannya menahan dulu sampai mendapatkan mitra koalisi. Partai lain menganggap tidak ada koktail efek dengan mendukung Anies yang jelas berpihak kepada Nasdem. Pidato Anies pada akhirnya pun sangat miskin literasi isu-isu internasional. Anies belum bisa mengajak hadirin, relawan, tamu undangan, dan masyarakat Indonesia untuk mengenal, mengeksplorasi, dan menghadapi, serta memberikan solusi berkaitan dengan isu-isu global. Padahal dunia saat ini datar dan terintegrasikan oleh teknologi smartphone. Tentunya bukan hanya isu komunal lokal yang dititik beratkan. Harusnya Anies mengajak masyarakat untuk beradaptasi dan melakukan perubahan-perubahan sebagai bagian kebutuhan kehidupan dalam masyarakat internasional. Anies belum bisa berbicara tentang isu pertahanan dan hubungan internasional. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geopolitik memveto berbagai kebijakan keamanan dan perdamaian dunia. Anies juga lupa bahwa ekonomi sudah terintegrasi dalam bagan dan struktur ekonomi dunia. Anies belum bisa mewacanakan dan mencontohkan bagaimana krisis Rusia-Ukraina menghantam mata rantai pasok energi dan pakan dunia. Anies lupa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia jika gandum yang kita makan dari Rusia dan Ukraina, kedelai yang dijadikan tahu dan tempe harus diimpor dari Amerika. Dalam sektor isu keamanan regional, Anies minim literasi berbicara perdamaian kawasan aliansi strategis untuk membangun kerjasama keamanan dan pertahanan. Anies mungkin lupa banyak isu-isu lingkungan yang akan menjadi bagian ancaman dunia dan juga Indonesia. Isu energi hijau, penyebaran dan pengayaan nuklir, dan juga penyebaran penyakit antar kawasan. Anies mungkin juga lupa berbicara koneksitas pasar, integrasi keuangan, dan isu perdagangan internasional. Anies mungkin tutup mulut pada isu-isu berkaitan transnasionalisme dunia atau impor peradaban lupa dibahas. Anies lupa memberikan semangat dan selamat untuk kesuksesan acara buat masyarakat Indonesia serta para pejabat dan penyelenggara pertemuan tingkat tinggi negara atau G20. Indonesia sendiri dalam bulan November 2022 akan diadakan event bertaraf internasional. Indonesia termasuk bagian negara maju dunia, bahkan Indonesia sedang menjabat presidensi G20 dan dipercaya sebagai tuan rumah KTT G20 yang pelaksanaannya tanggal 16 hingga 17 November di Bali. Pertanyaannya, apakah Anies sudah puas dan bangga atas memoir pidato politik dalam acara deklarasi relawan Indonesia Anies? Apakah Anies sudah merasa hebat dan menjadi manusia unggul di Indonesia? Bukannya akan bermunculan nama-nama capres lain yang akan datang menyusul dan menjadi capres kompetitor Anies? Harusnya tagline Anies pilihan terbaik sebaiknya dilucuti dulu. Terlalu dini dan terburu-buru mengaku sebagai capres terbaik. Pertandingan pencapresan masih lama dan butuh proses seleksi sangat ketat dan mendalam oleh seluruh pemilik bangsa Indonesia. Pencapresan Anies ini juga berdampak pada partai pengusung yakni Partai Nasdem. LSI Denny J.E. merilis hasil survei terbaru tentang tingkat elektabilitas partai politik.
Hasilnya ada parpol yang masih kokoh di puncak, bahkan makin kuat. Ada yang tetap, namun ada yang mengejutkan. Ada beberapa yang sekarang punya DPR RI, justru tambah melemah dan kemungkinan besar tidak cukup syarat parliamentary threshold. Yang mengejutkan yakni Partai Nasdem, partai yang baru saja mendeklarasikan Anies Baswedan ini terancam tidak masuk parlemen. Bersama P3 dan PAN, suara hasil survei Nasdem terjun bebas. Di pemilu 2019 dapat 9,5%. Sekarang hanya 3,9%. P3 yang dulu meraih 4,52 jadi 2,3 dan hasil survei PAN cuma 2,1% dibanding hasil pemilu 2019 yang mencapai 6,84%. Hanya mampu meraih angka survei 3,9% jika tidak berubah hingga pemilu 2024. Akan memastikan Nasdem tidak cukup syarat mendudukan anggota legislatif. Tidak punya wakil rakyat di DPR RI, tentu ini merupakan pukulan telak bagi Surya Paloh. Terbiasa berkiprah dan memberi pengaruh di internal pemerintahan, lalu tidak punya kuasa dan akses. Mengapa hingga terjadi demikian? Apakah ada kaitannya dengan keputusan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres, yang kemudian diikuti oleh hengkangnya beberapa kader pengurus di berbagai daerah? Atau karena hubungan yang kurang harmonis lagi dengan Presiden Joko Widodo? Pertanyaan di atas pun membutuhkan jawaban untuk mengetahui apa penyebab utama turunnya suara Nasdem.